Pembalap BK8 Gresini Racing Alex Marquez masih menanti kemenangan Grand Prix perdananya di MotoGP. Namun, setelah menunjukkan performa mentereng pada masa pramusim dan pekan balap MotoGP Thailand 2025, rider Spanyol ini tampaknya kian dekat dengan hasil tersebut. Dalam pekan balap di Buriram, Alex menduduki posisi kedua di sesi kualifikasi, balapan sprint dan balapan Grand Prix. Hanya kalah dari sang kakak Marc Marquez. Hasil ini semakin mengukuhkan keyakinannya bahwa kemenangan pertamanya di MotoGP tinggal menunggu waktu. Alex pun mengungkapkan bahwa timnya sedang bekerja keras untuk mewujudkan momen bersejarah tersebut. Pembalap berusia 28 tahun ini juga yakin mereka sudah memiliki senjata ampuh, yakni Desmos edisi GP24 motor yang mengantarkan Jorge Martin juara musim lalu. Alex yang memimpin Marc selama 17 lap dalam balapan Grand Prix di Thailand berharap kemenangannya terwujud tahun ini. Saat itu terjadi, Alex yakin Marc akan merasa jauh lebih bahagia untuknya. Ini sudah terbukti saat Alex menjuarai Moto3 2014 dan Moto2 2019. Sejak menjalani debut MotoGP pada 2020, Alex sudah mengantongi 6 podium Grand Prix. Di lain sisi, ia mengoleksi 2 podium sprint yang semuanya merupakan kemenangan. Terungkap alasan mundurnya Michelin hingga digantikan oleh Pirelli sebagai pemasok ban MotoGP mulai 2027 mendatang. Sebenarnya, Dorna Sport tidak semerta-merta langsung berpaling ke Pirelli. Bahkan masih memprioritaskan Michelin untuk bertahan sebagai pemasok ban MotoGP. Sayangnya, pandangan Michelin tidak sejalan dengan rencana baru Dorna Sport yang melakukan banyak perombakan mulai 2027 mendatang. Dorna Sport ingin seluruh kategori di Grand Prix menggunakan satu pemasok ban, dari mulai Rookies Cup, Moto-E, Moto3, Moto2 hingga MotoGP. Jadi tidak seperti beberapa tahun belakangan yang memakai brand berbeda-beda di beberapa kategorinya. Sayangnya, Michelin tidak bisa memenuhi permintaan Dorna Sport tersebut yang dianggap terlalu berat. Michelin mengunggah bahwa riset dan kerja untuk memasok MotoGP sudah sangat berat dari mulai riset, tes, dan inovasi-inovasinya. Jadi, memasok seluruh kategori sekaligus akan sangat berat untuk satu brand, termasuk untuk Michelin. Kendati demikian, Tara Rosso memastikan brand asal Prancis itu akan berkomitmen maksimal dalam sisa kontraknya hingga 2026 mendatang. Martin tidak fit karena mengalami cedera patah tulang di kaki dan tangan. Akibatnya, juara dunia MotoGP musim lalu itu akan absen dalam 2 balapan pertama musim ini. Cedera itu didapat Martin saat tes Sepang dan saat latihan menjelang MotoGP Thailand. Aprilia sudah mengirim Lorenzo Savadori untuk menjadi pengganti. Dokter yang bertugas sebagai protokol kesehatan sirkuit Jerez, Angel Charte, sudah berbincang dengan Jorge Martin. Dia menyarankan rider berusia 27 tahun itu agar bersabar untuk bisa membalap lagi. Dr. Angel Charte yang biasa menangani cedera patah tulang seperti ini mengatakan biasanya membutuhkan rehabilitasi 3 bulan. Sebab patah pada tulang scaphoid membutuhkan waktu dan pada tulang sangat rapuh menimbulkan efek samping yang permanen. Dokter pun sudah berbicara dengan Martin dan bilang padanya bahwa Martin tak akan pergi ke Argentina dan akan mengevaluasi kemungkinan Martin membalap di Austin dalam beberapa hari sebelum Grand Prix. Tapi, dokter tetap mewanti-wanti bila tulangnya belum menyatu, Martin tak akan bisa pergi berkaca pada situasi Marquez yang lalu. Di sirkuit Buriram akhir pekan lalu, Marc Marquez mendominasi MotoGP Thailand 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu sukses memenangi sprint race dan main race. 4 besar main race dikuasai oleh Ducati. Rider Gresini Alex Marquez finish kedua, rider tim pabrikan Ducati lainnya, Francesco Bagnaia ada di posisi ketiga dan Morbidelli finish keempat. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna juga puas dengan penampilan Morbidelli. Apalagi saat ini rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team merupakan tim satelit utama Ducati. KTM, produsen sepeda motor asal Austria, tengah menghadapi krisis keuangan yang signifikan sejak November 2024, yang memicu spekulasi mengenai kemungkinan mereka mundur dari MotoGP pada tahun 2026.
Administrator utang KTM menyatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk memperpanjang kontrak dengan MotoGP setelah tahun 2026 dengan tujuan mengurangi biaya operasional. Meskipun demikian, pembalap KTM Pedro Acosta tetap optimis dan yakin bahwa situasi ini tidak akan mempengaruhi performa tim. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam balapan dan bertekad untuk meningkatkan hasil di masa mendatang. Dalam menghadapi tantangan ini, KTM menegaskan komitmennya terhadap MotoGP dan menolak tekanan untuk mundur dari kompetisi. Mereka menekankan bahwa balapan adalah inti dari identitas dan teknologi mereka, dan mereka tidak akan menyerah pada tekanan eksternal. Selain itu, KTM telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis keuangan, termasuk restrukturisasi dan penerbitan saham baru oleh perusahaan induk mereka, Pierer Mobility AG. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan tim balap dan mempertahankan posisi kompetitif mereka di MotoGP. Dengan semangat ready to race, KTM bertekad untuk bangkit dari kesulitan ini dan melanjutkan perjalanan mereka di dunia balap, menunjukkan bahwa gairah dan dedikasi mereka tidak akan pernah pudar. Rider Ducati Marc Marquez terus banjir pujian. Pembalap berusia 32 tahun itu mendominasi MotoGP Thailand. Di sirkuit Buriram, Thailand pada akhir pekan lalu, Marc Marquez memenangi sprint race dan main race MotoGP. Dia pun seakan menunjukkan diri pantas bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Ducati sudah mengungkapkan kepuasan memilih Marc Marquez menjadi pendamping Francesco Bagnaia. Penilaian Marc Marquez menjadi favorit juara MotoGP 2025 langsung muncul. Yang terbaru, ex-juara dunia MotoGP asal Spanyol Alex Grevel yang mengungkap pujian untuk Marc Marquez. Berdasarkan penampilan, Grevel sampai bilang Marc Marquez bisa saja menang mudah setiap seri dengan dukungan penuh Ducati. Sirkuit Jerez Angel Nieto baru-baru ini mengalami banjir hebat akibat hujan deras dan hujan es yang menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitasnya. Meskipun demikian, pihak sirkuit memastikan bahwa Grand Prix Spanyol MotoGP akan berlangsung sesuai jadwal pada 25 hingga 27 April. Saat ini, upaya pembersihan dan perbaikan sedang berlangsung untuk memulihkan kondisi sirkuit. Namun, beberapa area lintasan, terutama di tikungan 13, mengalami kerusakan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun Grand Prix Spanyol dipastikan tidak terpengaruh, acara lain yang dijadwalkan lebih awal seperti kejuaraan Superbike Spanyol atau ISPK pada 22 hingga 23 Maret mungkin akan terdampak oleh proses perbaikan yang sedang berlangsung. Pihak sirkuit menekankan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan mereka berkomitmen untuk memastikan semua fasilitas siap tepat waktu untuk acara-acara mendatang.